Halo sahabat militer, kembali bersama Mesin Perang Channel. Jauh sebelum Lockheed Martin memproduksi F-35 Lightning II yang memiliki kemampuan vertical take-off and landing, Rusia yang saat itu masih bernama Uni Soviet telah memiliki beberapa pesawat tempur berkemampuan VTOL. Dikabarkan, salah satu perusahaan dirgantara Rusia yang memproduksi pesawat tempur akan kembali mengembangkan pesawat tempur dengan kemampuan VTOL tersebut. Salah satu perusahaan pembuat pesawat tempur Rusia yang akan kembali mengembangkan pesawat berkemampuan VTOL ini yakni Yakovlev. Rencana pengembangan pesawat berkemampuan VTOL ini dimulai pada 7 Juli 2024, di mana perusahaan yang tergabung dalam United Aircraft Corporation tersebut akan mengembangkan pesawat VTOL dengan teknologi pesawat generasi ke-5 atau ke-6. Pesawat VTOL milik Uni Soviet yang populer pada saat itu yakni Yakovlev Yak-38 yang merupakan pesawat tempur berbasis kapal induk. Yakovlev Yak-38 sendiri menggunakan sistem propulsi dengan 2 jet angkat di belakang kokpit untuk lepas landas maupun mendarat vertikal, dan 1 mesin dorong vektor untuk penerbangan horizontal. Maka jika Rusia kembali mengembangkan pesawat tempur berkemampuan VTOL, maka akan menjadi titik balik pengembangan pesawat VTOL oleh Rusia ini yang telah dilakukan sejak 60 tahun yang lalu. Jika dilihat sepintas, Yakovlev Yak-38 mirip dengan pesawat tempur Inggris Harrier yang memiliki kemampuan VTOL, dan memang setelah Inggris memperkenalkan pesawat tempur ini pada 1969, Uni Soviet kemudian melakukan pengujian Yakovlev Yak-38 pada tahun 1972. Setelah versi Yak-38 pertama sukses, Uni Soviet kemudian mengembangkan pesawat ini hingga berbagai varian, diantaranya versi pelatihan Yak-38U dan Yak-38M yang dimodernisasi, yang dilengkapi dengan mesin lebih bertenaga, tangki bahan bakar eksternal, dan roda pendaratan hidung yang dapat dikendalikan dan dimodifikasi antara tahun 1975 dan 1988. Kesuksesan Yak-38 kemudian dilanjutkan dengan Yak-141, di mana penerbangan pertamanya dilakukan pada tanggal 9 Maret 1987. Pesawat tempur VTOL supersonik pertama di dunia ini dibuat sebanyak 4 unit prototipe. Dan kemudian, selama pembuatannya, solusi ilmiah dan teknis terkini diterapkan baik dalam desain struktur pesawat maupun dalam pemilihan senjata dan peralatan. Sistem kontrol canggih Yak-141 memastikan otomatisasi hampir semua mode penerbangan, serta sinkronisasi pengoperasian mesin. Inovasi ini sangat menyederhanakan proses uji coba saat lepas landas dan mendarat. Namun, sayangnya proyek tersebut tidak dilanjutkan produksinya karena masalah anggaran bertepatan akibat runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an. Kemudian, pada tahun 1991, Lockheed Martin dan Yakovlev menandatangani perjanjian kerjasama yang antara lain memungkinkan perusahaan Amerika Serikat memperoleh informasi tentang Yak-141, termasuk data pengujian yang memerlukan pengembangan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1995, dengan izin dari pemerintah Rusia, OKB Yakovlev menjual semua informasi tentang Yak-141 kepada Lockheed Martin, sebuah investasi yang memungkinkan perusahaan Amerika menghemat banyak waktu dan sumber daya dalam mengembangkan versi VTOL dari pesawat tersebut. Barulah pesawat F-35 Lightning II terbang perdana pada tahun 2015, dan beberapa tahun kemudian pesawat tempur ini sukses dan banyak dibeli oleh negara-negara NATO. Dengan pengalaman 60 tahun membuat pesawat berkemampuan VTOL, apakah rencana Rusia melalui Yakovlev mengembangkan pesawat tempur berkemampuan VTOL ini akankah terwujud dan akan menyaingi F-35 Lightning II milik Amerika Serikat?